Apakah betul kamu ngelihat paskan kondisi terakhir dia meninggal? Tidak, Mas Roy. Saya melihat dia sudah dikafani. Dan saya benar-benar minta bantuan Mas Roy. Sebentar, saya mendengar serem banget, Bauci. Saya melihat tampilan yang luar biasa serem banget. Pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan itu karena diracun tikus kan, itu Iya, Mas Roy. ada pertengkaran di menit sekitar jam 8, jam 9 malam. Apakah itu betul? Betul, Mas Roy. Dan saya ngelihat di situ pertengkaran hebat membuat jadi kayak pusing dan dia kayak marah gitu. Dia ada di samping kamu sekarang. Kamu mau minta maaf atau enggak? Dia bilang gini, kok kamu tega sih lakuin ini sama aku? Itu yang saya dapat. Di dalam kamar ada tempelan-tempelan poster-poster sepak bola ya. Benar, Mas Roy. Dan di sebelah kamarnya, di sebelah kanan ada banyak frame tentang karya wisata kamu dengan saya melihat jalan-jalan lalu difoto dan itu masih jadi kenang-kenangan. Dan bilang gini, apakah kamu lupa kita sering pergi bareng? Sebenarnya nggak lupa, Mas Roy. Cuman dia udah nyakitin hati saya, Mas Roy. Saya benar-benar merasa bersalah. Minta maaf ya sama di sini. Saya minta maaf. Jangan kosong ya. Ini serem banget soalnya. Maafkan saya atas kelakuan saya, perlakuan saya sama kamu. Dia nanya, dia bilang lagi. Dia bilang gini, kok kamu lupa kita sering berdua pergi dan sering makan masakan Padang. Iya kan? Bener, Mas. Bahkan itu kesukaan makanannya, Mas. Iya, saya ngelihat itu di pikiran saya dan dia hadir di sini. Ada ayam pop. Dia mau berusaha meyakinkan diri kamu bahwa ini loh saya. Kok kamu tega sama saya? Itu kata beliau. Saya benar-benar merasa bersalah, Mas Roy. Tolongin saya. Setiap hari saya selalu dihantuinya, Mas Roy. Tolongin saya, Mas Roy. Oci, ninggalin pesan sebenarnya. Saat peristiwa itu, dia marah-marah, dia bilang gini, saya minta maaf, kata dia gitu. Karena pada saat di perjalanan dia nangis juga. Dan dia gak sadar kalau dia sudah meninggal waktu itu. Dan dia minta benar-benar kau maafin dia. Dan satu hal lagi yang harus saya bongkar. Kamu minta izin ke kamarnya. Kamu ambil di laci di dalam lemari baju pakaiannya yang ada kunci warna hitam. Di situ ada satu kotak cincin sebenarnya. Benar, Mas Roy. Cincin itu tanda bahwa dia sayang sama saya, Mas Roy. Tapi kalau kamu sayang, ngapain kamu dia bilang dengan racun tikus? Lihat deh arwahnya sampai berantakan gini. Kamu bisa minta maaf sama dia. Itu sebenarnya udah berencana untuk menikahi Oci ya? Ternyata dia sudah berencana dari jauh-jauh hari. Aduh, saya sedih banget. Di laci kamar ada lemari warna coklat tua. Dan di situ ditarik lagi ada drawer itu apa ya? Laci. Laci yang kecil. Di dalamnya ada warna kotak cincin warna merah. Kotaknya warna merah, cincinnya gold.
Dia menangis sekarang. Saya harus gimana, Mas Roy? Saya sudah berusaha minta bantuan orang pintar, bahkan lebih dari 5 orang pintar. Cuma yang saya dapatkan ini terakhir, Mas Roy. Tapi tidak ada reaksinya sama sekali. Kamu boleh bakar itu depan di meja. Sedih banget loh. Dan dia pengen peluk kamu sebenarnya, tapi nggak bisa. Dan jangan lupa kasih tahu mamanya kalau di kamarnya sebenarnya ada barang-barang milik kamu. Dia pengen kasih kamu loh. Serius beneran. Ini agak susah dipercaya. Salah sangka. Iya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia, itu yang saya baca. Sheila. Saya nggak ada hubungan apapun dengan Sheila. Berarti kamu tega meracunin orang yang punya niat untuk ngebahagiain kamu. Gini. Saya pengen ini semuanya kasusnya selesai. Ya. Saya dapat vision dari kamu berpikir kamu yang melakukan kejahatan. Ternyata sebenarnya ini pure accident. Hah? Maksudnya? Jadi ini nggak ada kaitannya sama Oci, Roy, sebenarnya. Ternyata Oci itu punya ketakutan yang berlebihan. Dia berprasangka bahwa dia yang melakukan kejahatan untuk... Jadi nggak ngeracun maksudnya? Menurut versi Bimo, dia itu keserempet dan itu sebenarnya mobil tronton sih. Masuk ke dalam kolong. Dan sebelum terjadinya itu, kalian ngalami pertengkaran hebat, bukan? Bener, Mas Roy. Sekarang ini dibilang Bimo, bukan salah kamu, tapi dia sangat stres banget pada waktu itu. Dan dia banting setir. Akhirnya ada arah yang berlawanan. Makanya dari tadi rusak mukanya. Sekarang saya mau menyampaikan pesan dari coba untuk kamu lepasin deh perasaan bersalah kamu. Semuanya tidak menyalahkan kamu. Dan kemudian kamu ambil di laci yang warna hitam itu, yang kuncinya hitam. Dan jadilah itu buat kenang-kenangan dan akan pergi selamanya. Dan saya lihat di kepala saya juga minta maaf sama kamu karena sering marah-marah. Itu dia. Ada yang ingin disampaikan sebelum dia pergi? Saya ingin menyampaikan. Ngomongnya ke sini. Kamu ngomong langsung. Ini dia. Ada di depan kamu. Orang yang tadinya punya niat untuk kebahagiain kamu. Saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau akhirnya seperti ini. Saya benar-benar merasa bersalah. Saya akan bertanggung jawab. Bahkan saya akan menyerahkan diri saya terhadap polisi. Sebenarnya ini adalah ketakutan kamu sendiri, Oci. Dan gak ada kaitannya dengan... Ternyata, pada saat kau mencampurkan itu, dia belum sempat minum. Jadi gak ada pengaruhnya apa-apa. Pada saat itu, ada namanya Mbak Emma. Kamu tahu Mbak Emma? Satu neni di dapur tersebut. Ada gelasnya, kemudian gelasnya keburu dicuci sebelum diminum. Kamu bisa tanya Mbak Emma, kata kuncinya Mbak Emma. Jadi ada minuman, ada makanan Jadi yang sebenarnya nggak sempat dimakan. Iya, dimasukin ke semua gitu, minuman sama makanannya. ini kamu boleh kopek-kopek.
supaya ditabur di itu nih sebagai permohonan menyesal. Padahal sebenarnya pada saat disajikan makanannya, keburu Mbak Emma, asisten rumah tangga, membereskan itu semuanya karena sudah dingin. Dan Mbak Emma sama sekali nggak tahu kalau di dalamnya ada apa-apa. Dan ternyata pas lagi mau ngambil dan mau makan, ternyata dia buru-buru harus pergi. Jadi dia nggak sempat makanan yang diracunin itu. Dia sempat memegang doang tetapi tidak diminum, kemudian gue harus pergi, ke distract pikirannya. Dan akhirnya ternyata dia itu meninggal karena kesal dan banting setir. Dan seolah Oci melihat ini kamu yang melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya waktu disajikan makanannya sudah dingin dan keburu diangkat sama asisten rumah tangga yang bernama Emma. Jadi ini meninggalnya bukan karena perilaku kamu, bukan karena kamu. Tapi Mas, itu memang benar-benar saya yang melakukannya, Mas. Saya yang menaruh racun itu ke sebuah makanannya, Mas. Oci, ini semua sudah terungkap dan Roy bisa melihat melalui visionnya bahwa dia nggak sempet makan makanan yang kamu bikin. Keburu diambil sama asisten rumah tangga. Kamu bisa cek nanti itu kebenarannya. Mungkin selama ini kamu hidup sama rasa bersalah yang bikin pikiran kamu kacau sampai kamu datang ke paranormal, ke apa nggak tahu, ke dukun untuk minta jimat ini itu. Ini Mas jimatnya, Mas. Bakar sekarang. Arwah masih di kursi ini, Roy. Masih. Dia menangis terseduh-seduh gitu loh. Kamu tahu nggak, rasa bersalah kamu tinggi membuat halusinasi kamu jadi berlebihan. Siluman macan. Macan, Roy. Kamu jangan Jangan panik. Jangan panik. jangan panik. Kamu jangan panik. Kabur sana. Air dan bunga. Air kembang. Air sama kembang. Cepetan. Oh, kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tadi. Kena pegang sama dia. Kena pegang tadi. Harusnya di situ kalau kayak gitu kita nggak bisa bikin gerakan tiba-tiba. Kamu lihat saya. Ya Allah, ya Allah. Wait a minute. Kamu bunyiin bel terus ya, Boy. Kalian fokus
ambil lilin dulu. Langsung dibawa keluar aja ya, Roy. Kita langsung bawa keluar. Langsung dibawa aja. Kita langsung bawa Tolong keluar. bawa aja. Sepatunya nanti tolong dibawa ya. Pak, security. Kamu duduk silakan. Luar biasa. Kamu tadi pegang gitu nggak apa-apa, Roy? Enggak sih, cuma agak dia tuh tangannya agak kenceng aja, jadi kesannya agak nyakar sih, cuma neken doang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.